para pendengar setia Bisa Podcast. Setelah lumayan lama hiatus, finally Kasan dalam Bisa Podcast akan kembali menemani para teman-teman yang sudah menjadi subscriber channel Bisa Podcast ini. Pastinya Kasan kembali dengan tema dan materi yang lebih baik lagi untuk bisa dinikmati tentunya. Hiatusnya Bisa Podcast kemarin menghasilkan beberapa ide-ide segar yang dimana nanti akan ada beberapa segmen di setiap unggahan terbarunya. Di antaranya ada Bisa Bisnis, Bisa Curhat, Bisa Merinding, dan masih ada beberapa segmen bisa lainnya. Duh pendengar, maaf ya, karena sudah lama tak bercuap-cuap, pembukaan segmen kali ini terasa agak lama. Seperti biasa, Kasan tidak pernah sendiri tentunya dalam segmen kali ini. Tentunya teman-teman sudah hafal ya, siapa sih sosok ini sebenarnya? Siapa lagi kalau bukan Mas Keker? Biar gak keduluan sama Mas Keker, saya langsung aja tanya kabarnya ya. Bagaimana kabarnya Kak San? Keduluan sama Mas Keker. Iya, memang itu sudah menjadi kebiasaan saya untuk mendahului Kak San dalam menanyakan kabar. By the way, cukup lama ya Kak. Bahasanya apa ya? Hiatus ya? Iya, hiatusnya Mas Keker. Kemana saja nih Kak San selama ini? Sepertinya memang disibukkan oleh rutinitas yang baru, atau memang Pak Produser lagi juga menyibukkan diri nih kayaknya? Alhamdulillahnya mencoba mengenal dunia baru Mas Keker. Oh, dunia baru ya, tapi iya. Jangan dijabarin di sini ya, biar penasaran nih teman-teman pendengar setia Bisa Podcast. Oke, saya menyapa juga nih teman-teman Bisa Podcast yang setia mendengarkan channel Bisa Podcast ini. Lama memang kami tidak bahasanya Kak? Bercuap-cuap ya? Mas Keker. Dan kali ini pasti saya akan diberikan pertanyaan yang mungkin saya tidak menguasai. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman setia pendengar Bisa Podcast. Bila nanti jawaban saya kurang berkenan, saya mohon maaf di depan ya. By the way teman-teman pendengar, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa sih kok selalu berdua sama Mas Keker? Nah itu dia. Apa nggak ada nih yang mau jadi narasumber atau gimana? Nah itu dia. Tunggu dulu ya, sebelum ada dugaan ini dan dugaan itu, Kasan akan jelasin bahwa konsep yang diusung dalam Bisa Podcast ini lebih tepatnya sebagai teman ngobrol santai, yang dimana memang Mas Keker nih di request langsung dan khusus oleh Pak Produser untuk mengimbangi materi maupun tema yang dibawakan di setiap podcast selama ini. Dengan pengalaman dan pemahaman Mas Keker yang banyak, tapi juga bukan berarti nih ya, Mas Keker ini narasumber segala bidang. Jadi mungkin Bisa Podcast saat ini lebih kepada memberi opini terhadap semua situasi dan juga kondisi yang ada dan cocok untuk diperbincangkan. Ya, seperti podcast-podcast sebelumnya yang lebih mereaction kabar dan sikon yang sedang terjadi. Tapi Kak Sam baru aja dapat bocoran nih. Katanya kedepannya akan ada narasumber lain juga nih Mas. Nah, itu dia. Itu dia yang saya tunggu. Oh, itu yang Mas Keker tunggu-tunggu ya? Iya. Mungkin nanti suatu saat, mungkin di segmen berikutnya atau di Bisa Podcast selanjutnya ada narasumber baru. Dan syukur-syukur juga kalau bisa nih ya. Kalau bisa. Harusnya bisa ya, sesuai namanya Bisa Podcast. Para produser mungkin bisa jadi mengisi kursi host nih kayaknya. Waduh, langsung dilirik itu Mas. Ini bahaya nanti Mas Keker pulang tanpa bawa apa-apa ini. Ini lirikannya ini mengandung arti nih. Oke, lanjutkan Kak San. Oke. Sekilas intermezzo saja mungkin biar menghiasi lamanya tidak bercuap-cuap ya. Oke, Mas Keker. Saya mau tanya nih, Mas Keker sering belanja nggak nih via online gitu? Oke, kalau pertanyaannya saya pernah belanja via online, tentunya pernah ya Kak San. Tetapi kenapa tiba-tiba saya ditanya hal seperti itu? Nanti bakal Kak San akan jelasin Mas Keker. Nah, selama Mas Keker belanja via online, pernah nggak sih mendapati suatu problem? Problemnya sih kemungkinan durasi waktu yang seharusnya mungkin itu sampainya besok lusa menjadi besok lusanya lagi. Jadi hari ini, besok lusa lagi. Jadi 5 hari itu durasinya. Agak lambat ya Mas Keker? Agak lambat. Tetapi kalau dari segi barang yang saya terima, pesanan saya, ya syukurnya selama ini barang yang saya terima tidak pernah ada masalah sih Kak, walaupun memang terlambat datangnya atau sampainya kepada saya. Dan jangan sampai ada masalah ya Mas Keker ya? Oh ya, jangan sampai. Saya juga tidak meminta hal itu terjadi.
Oke, jadi pembahasan kita kali ini adalah sebuah fenomena yang sudah banyak terjadi di tahun ini nih Mas. Bahkan hampir mendekati pergantian tahun pun seolah permasalahan ini belum juga kunjung mereda dan menimbulkan kerugian serta kecemasan bagi para masyarakat, tentunya bagi yang suka belanja di marketplace atau secara online. Berdasarkan data yang sudah dirangkum oleh tim Bisa Podcast, permasalahan yang kali ini akan Kak San perbincangkan dengan Mas Keker adalah tentang kenakalan oknum pengiriman barang yang ada di negara kita saat ini. Di mana dulu hal itu tidak pernah terjadi, tetapi seiring berjalannya waktu ada beberapa oknum yang nekat melakukannya. Sehingga saat ini menjamur di beberapa jasa pengiriman barang yang juga tidak jarang pihak marketplace ternama dan terpercaya pun tersangkut di dalam permasalahan tersebut. Sehingga menyebabkan kerugian di beberapa pihak, entah itu penjual, pembeli, atau pihak perusahaan ekspedisi. Karena ada pihak yang berusaha untuk lepas tangan dalam bertanggung jawab. Kalau menurut Mas Keker nih, apakah hal seperti ini memang sudah terstruktur dengan baik? Karena kejadian tersebut kerap terulang dan belum mereda hingga kini. Agak sulit ya Kak San jika memang kita harus menganggap ini sudah terstruktur atau tidak. Karena mengingat memang cukup banyak sekali ya kejadian-kejadian yang seperti itu yang terjadi di tahun ini. Memang sempat saya katakan tadi di awal, saya membaca beberapa artikel online dari akhir tahun kemarin sampai tahun ini, sampai menjelang akhir tahun lagi ya. Banyak memang terdapat hal-hal seperti ini atau kasus-kasus seperti ini di mana orang memesan barang tetapi barang yang dipesan itu tidak sampai seperti apa yang dia pesan, atau bahkan barang itu pun hilang. Atau yang lebih fatal lagi, barang yang dia pesan itu isi di dalamnya diganti dengan barang yang tidak masuk akal. Kalau kita anggap ini terstruktur atau tidak, ada kemungkinan terindikasi iya ke arah sana. Karena sebab apa? Yang bisa melakukan itu tentunya adalah hanya orang-orang yang menguasai dan memahami sistem dari marketplace dan juga jasa pengiriman barang tersebut. Perlu kita ketahui, di marketplace itu sendiri tentu banyak sekali prosedur kerjanya, Kak. Begitu juga dengan di jasa pengiriman barang, tentu sudah ada yang namanya SOP, kemudian tugas-tugas per divisi, pembagian-pembagian jam, pembagian jadwal, pembagian shift dan segala macam. Sehingga dalam pembuatan laporan pun lebih satu orang yang mengerjakannya. Tidak mungkin hanya bisa 5 orang. Makanya saya katakan tadi, satu saja tidak mungkin, 5 pun tidak mungkin, pasti banyak karyawan di situ. Tentu di situ kan ada yang mempelajari celah-celahnya. Apakah memang kalau melakukan hal ini bisa kena sanksi? Memang dalam prosedur itu ada sanksi yang sudah ditetapkan dalam setiap pelanggaran. Ya seperti yang kita tahu selama ini ya Kak, aturan itu ada untuk dilanggar. Tetapi untuk menghindari yang namanya sanksi tadi, pasti mereka membaca situasi, pasti mereka melihat sistemnya dulu. Oh, kalau sistemnya seperti ini, dilanggar sekali, lolos, maka ada kedua kali. Ada kedua kali, maka ada ketiga kali. Nah, untuk memastikan apakah ini terstruktur atau tidak, itu yang memang agak sulit di situ, Kak. Tetapi jika ini memang pertanyaan Kak San adalah, apakah ini memang disengaja demi menguntungkan diri sebagian pihak, atau yang kita dalam tanda kutip oknum ya Kak. Betul. Itu sangat masuk sekali menurut saya. Karena ini kan lebih dari sekali, lebih dari 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali. Lebih Mas. Kalau kita kumpulkan database, ini berdasarkan data ya Kak. Bukan menurut saya ya. Bukan juga tanpa data saya bicara. Jadi kadang kita itu sulit ya ngomong kalau menurut saya begitu, saya mengira begitu, tapi data nggak punya. Nanti kan takutnya omong kosong. Kan, iya betul. Paham ya maksud saya Kak San? Paham Mas. Jadi kalau misalnya pertanyaan Kak San itu yang saya khawatirkan terkadang, kalau saya nggak memahami dan saya memang belum pernah punya pengalaman di situ, saya menjawab yang saya tahu itu seperti ini. Tapi saya ketika ditanya datanya mana, nggak bisa. Jadi menurut data beberapa artikel online, salah satunya yang pernah saya baca Media Konsumen, mungkin bisa dicari di situ ya teman-teman pendengar setia Bisa Podcast. Di situ seringkali saya melihat banyaknya laporan atau komplainan dari masyarakat terkait jasa pengiriman barang dan terkait transaksi yang mereka lakukan di marketplace yang ada di negara ini. Seperti yang saya bilang tadi Kak, ada yang sampainya lama, ada yang barangnya tidak sampai, ada yang dikirim ternyata
Ada beberapa komponen yang kurang. Betul. Yang lebih fatal lagi, ketika dikirim, barangnya sampai dibuka, isinya sama sekali bukan yang dia pesan. Jadi kalau ini unsur kesengajaan, iya. Tapi kalau terstruktur, nah itu tadi, biarkanlah teman-teman bisa podcast juga menggunakan nalar dan logikanya untuk menilai. Oke. Lalu apakah kasus seperti ini juga bisa masuk dalam delik hukum pidana nih Mas? Karena kan kasus seperti ini sudah termasuk merugikan orang lain. Kalau masuk delik pidananya, menurut saya, ya jangan lupa ya Kak, saya yakin juga Kak San paham. Tentunya sebagai konsumen, ya kan, konsumen itu ada undang-undang perlindungan konsumennya. Ya, itu sudah pasti. Saya yakin juga teman-teman pendengar setia bisa podcast yang juga mendengar podcast ini pun paham dan mungkin mengetahui gitu ya. Nah, dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen tersebut, tentunya setiap kenyamanan konsumen itu sudah dijamin bagaimana mereka menikmati transaksi, baik itu online maupun offline. Cuma yang jadi kendala adalah ketika banyak sekali kasus seperti ini terjadi di lapangan dan dilaporkan, itu prosesnya tidak langsung. Betul Mas Keke. Karena harus diproses lagi. Jadi misal gini, ada satu pihak yang sudah merasa dirugikan. Salah satu orang yang merasa dirugikan datang ke kantor polisi dan dia melaporkan, permisi, lapor Pak, saya mau melapor. Saya habis memberi barang di toko ini misal. Atau saya bertransaksi online di marketplace ini misalnya. Dan saya merasa dirugikan. Laporan pertama. Laporan kedua, permisi, lapor Pak. Saya mau melaporkan, saya merasa ditipu Pak. Saya menjual barang ini kepada pembeli ini, tetapi kemudian pembeli tersebut mengatakan belum menerima barang yang saya kirim Pak. Status di marketplace itu, barang itu sudah diterima dan juga status di jasa pengiriman itu sudah diterima oleh si pembeli Pak. Nah, laporannya sudah beda nih dua Kak. Betul. Datang lagi orang ketiga, permisi Pak, lapor Pak. Gitu. Nah, catat, Pak saya mau melapor, saya telah dirugikan Pak oleh ini Pak, saya sudah ditipu Pak, saya sudah dibohongi. Nah, kata ditipu, dibohongi, ya kan? Itu sudah berbeda juga maknanya antara pelapor pertama sampai pelapor selanjutnya. Ini jelas sebagai aparat hukum kan juga butuh waktu untuk bisa mengidentifikasi hal tersebut. Tidak bisa langsung mengambil keputusan untuk menjustifikasi perkara tersebut. Makanya butuh proses. Nah, ketika proses ini berjalan, terkadang kan masyarakat pada umumnya ada yang bisa memaklumi aparat hukum itu memang tugasnya banyak. Jadi tidak bisa serta-merta menyelesaikan hari itu. Ada juga masyarakat yang merasa sepertinya prosesnya terlalu lamban, sia-sia saya melapor kepada pihak yang berwajib. Nah, akhirnya sudah, mereka membuat suatu komplainan yang juga mereka upload atau up di media online. Nah, kalau kembali lagi kepada pertanyaan Kak San yang tadi, apakah ini bisa mengandung delik hukum? Bisa. Ya. Bisa. Acuannya tadi adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi nanti nomor berapanya, pasal berapanya, dan segala macam itu bisa ditentukan kalau sudah teridentifikasi dengan tepat. Jadi saya tidak bisa menggambarkan secara langsung. Jawabannya ya bisa. Bisa, oke. Dari beberapa kasus nih Mas, bisa Kasem simpulkan ada pihak yang merasa dirugikan juga mengaku sulit saat menghubungi customer service yang bersangkutan, seolah hanya disuruh menunggu dan bahkan tidak ada yang dihiraukan sama sekali. Tak jarang juga mereka yang merasa seperti berkomunikasi dengan robot Mas Keker. Hingga akhirnya hasil yang diharapkan pun tidak kunjung datang. Bahkan tidak jarang dari pihak yang dirugikan juga mengaku, saya sudah menggunakan asuransi tambahan dalam setiap transaksi online untuk mengirim barangnya. Namun apa sih Mas sebetulnya asuransi tambahan ini tidak memiliki fungsi ya ketika terjadi sesuatu dengan barang yang dipesan? Karena mereka ini sangat sulit untuk mendapatkan kompensasi. Kalaupun mendapatkan kompensasi, jumlahnya atau bentuknya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Asuransi yang ada di marketplace, itu yang dimaksud Kak San barusan. Betul Mas Keker. Maka tetap marketplace tersebutlah yang memegang kendali secara penuh Kak. Apakah asuransi itu bisa diklaim atau malah dibekukan? Seperti yang sempat saya singgung tadi di awal ya. Tidak mungkin kan dalam perusahaan marketplace maupun perusahaan jasa itu karyawannya hanya 1 orang, 5 orang, 10 orang. Iya. Tentu tidak ya Kak. Divisinya pun juga tidak mungkin sedikit ya. Betul Mas. Ada yang bagian customer service, ada yang bagian seperti tadi Kak San bilang bagian asuransi. Asuransi. Yang menerima dan memutuskan klaim asuransinya ini bisa
dicairkan apa tidak gitu Iya. kan. Kemudian ada yang bagian pengiriman, pelaporan, tracking, ini sudah sampai mana kan ada yang seperti Iya, itu ya, betul. pernah kita tahu semua. Terus juga ada yang mengatur diskon-diskon di marketplace, pasti ada kan diskon, potongan segala macam, pastinya seperti itu kan. Begitu Iya. juga di jasa pengiriman barang, tentu karyawannya pun tidak sedikit. Nah, di sini jika ada komplainan yang masuk dan itu pertama ditangani atau diterima oleh customer service, customer service akan melanjutkan kepada pihak yang berwenang dalam hal asuransi tersebut. Nah, tentu hal ini kan mungkin Kak San pernah mendengar kalimat seperti ini atau pernah membaca kalimat seperti ini. Baik, laporan Anda kami terima dan kami akan melakukan investigasi lebih lanjut. Pernah dengar seperti itu? Sering, Mas. Atau membaca seperti itu? Iya, pernah. Kenapa itu dibutuhkan? Nah, sebagian orang merasa itu seolah-olah menyia-nyiakan waktu atau mungkin pengalihan supaya memperlambat proses penyelesaiannya. Padahal itu memang dibutuhkan. Kalau tidak ada investigasi lebih lanjut, nah tentunya kan tidak bisa mengambil keputusan. Misal begini, ada aduan tentang barang yang diterima oleh pembeli, ternyata ada komponen yang kurang begitu kemasan itu dibuka. Dan kondisi kemasan itu memiliki kerusakan, terdapat kerusakan di situ. Saat diterima itu ya Mas Betul. Keker. Nah, tentu kan harus ada investigasi berupa apa? Apakah ketika menerima itu si pembeli langsung yang menerima? Apakah waktu menerima itu pembeli sebelum membuka paketnya, sebelum menyentuh kemasannya, apakah sudah membuat video unboxing? Nah, dulu kan belum ada video unboxing kan? Iya. Kalau sekarang kan rata-rata untuk jaga amannya ada dipersiapkan atau perlu dibuatnya video unboxing. Video unboxing, betul Nah, Mas. Begitu juga kepada pihak penjual. Nih, pihak penjual ketika mendapatkan komplainan dari marketplace, barangnya akan diretur karena tidak sesuai yang dipesan oleh pembeli. Nah, tentu juga kan ada beberapa kasus ketika barang itu diretur kepada penjual, penjual pun kaget. Loh, ini bukan barang yang saya kirim pada saat itu kepada si pembeli A misalnya. Dan kemasannya oke lah pasti beda, mungkin ya dikemas kurang ya gitu ya. Iya. Tapi barangnya beda, misalnya dari kotaknya, kotak awal ya, bukan kemasan pengiriman paketnya ya. Nah, di situ kan penjual juga terkadang merasa dirugikan. Iya. Jadi harus sama-sama memang. Sekarang kebanyakan penjual pun sebelum mengirim kepada pembeli itu membuat video, Kak. Video bukan unboxing ya, video memang itulah barang yang dipesan oleh si pembeli. Mulai dari pengemasan sampai nanti mau barang itu dikirim. Oke. Nah, ketika sampai di pembeli siap-siap untuk unboxing. Jadi biar sama-sama enak punya data. Kalau nggak punya data ini repot. Kalau cuma setahu saya waktu saya mengirim barang itu kemasannya begini. Kan akhirnya apa? Saling adu pendapat. Karena tidak adanya bukti ya Mas Keker. Benar sekali. Jadi kan tidak ketemu solusinya. Kemudian saya kembali kepada apa yang dipertanyakan oleh Kak San barusan. Fungsi asuransi sendiri itu apa? Ya tentunya asuransi itu akan bisa dirasakan fungsi dan gunanya ketika memang investigasi yang sudah dilakukan itu mencapai titik temu. Jika tidak, ya sudah, asuransi pun bisa dibekukan. Tapi ada juga nih Mas, ketika mereka mendapatkan kompensasi yang jumlahnya atau bentuknya tidak sesuai, itu lalu bagaimana Mas? Ya memang sudah resiko, Kak. Saya katakan resiko kenapa? Setiap kita bertransaksi online ya, nah akan ada oknum. Nah, seperti yang Kak San bilang di awal tadi tentang kenakalan oknum kurir pengiriman barang. Nah, tentu saja di sini oknumnya bukan hanya si kurir. Nah, dengan adanya perbuatan buruk dari oknum yang menyimpang ini ya Kak ya, tentunya jelas itu sudah resiko yang akan dihadapi jika kompensasi yang diterima itu tidak sesuai. Menurut saya seperti itu. Last question nih Mas, bila posisinya Mas Keker ini sebagai pihak perusahaan ekspedisi dan posisi lainnya sebagai pihak pemilik person, bagaimana Mas menanggapi hal ini? Karena di sini kita juga tidak paham betul siapa sih yang sesungguhnya lalai atau nakal dalam permasalahan ini. Lalu kebijakan atau aturan tuntutan seperti apa yang menurut Mas Keker harus diperlakukan untuk membuat para oknum nakal ini akan jera? Jika saya ada di posisi marketplace, ya tadi ya. Iya. Dan satunya di posisi jasa ekspedisinya, iya. jasa pengiriman barangnya ya. Iya, Mas. Hal yang saya lakukan itu tidak jauh dari statement saya sebelumnya, bahwa memang harus ada investigasi, atau maksudnya gini ya, kita menelisik lebih jauh dulu dari setiap aduan yang masuk.
Untuk apa? Sekarang kita misalnya tidak menelisik lebih jauh, langsung mengambil kesimpulan. Itu aduan palsu. Oh, itu bohong. Seandainya aduan itu benar, tentu secara tidak langsung kan pihak marketplace atau misalnya saya ini ya, sudah merugikan pihak pembeli. Betul. Merugikan pihak penjual juga yang memang tergabung dalam marketplace tersebut ya. Iya. Jadi yang pertama memang harus kita mencari tahu dulu, ini misal ada aduan dari seorang pembeli handphone, tetapi ketika barang tersebut diterima oleh pembeli tersebut, isi di dalamnya itu bukan handphone, melainkan misalnya pasta gigi atau mungkin barang yang lain. Nah, ini kan tentu kita harus mencari tahu. Bagaimana caranya? Mencari tahu awalnya dulu, ini pemesanannya kapan, di toko mana belinya, di merchant mana, misalkan seperti itu. Terus terus dikirim menggunakan jasa pengiriman apa, tipenya apa, kan misalnya ada yang, maksudnya gini Kak, tipenya itu ada yang besoknya langsung sampai, ada yang 3 hari atau reguler seperti itu. Dilihat, oh ini sekian begini. Terus kan penerimaannya bagaimana, di tanggal berapa, siapa yang menerima, kan pasti ada seperti itu. Nah, ketika itu sudah dikumpulkan menjadi satu dalam database, ditelaah, ditelisik lebih jauh, ternyata misalnya ketemu, oh yang salah misalnya si kurir ini. Ini misal ya, oh ternyata si kurir itu sudah mendapatkan tanda tangan beserta juga foto dari pihak pembeli yang menerima barang itu. Dan si kurir sudah mengatakan waktu itu barang yang dikirim itu tidak ada kerusakan pada kemasannya. Tetapi kalau menurut laporan si pembeli, ada kerusakan di dalam kemasan paket yang dikirim itu. Nah, ini kan tentu akan merugikan penjual pastinya ketika barang itu diretur lagi gitu ya. Iya, nah, atau sebaliknya nih, pembeli juga rugi karena loh kok begini, kok ada yang rusak di kemasannya itu. Akhirnya apa? Ketika sudah ketemu seperti itu dan memang ketahuan ini siapa yang bersalah, ya sanksi yang harus diterapkan pertama adalah teguran, itu pasti Kak. Kedua mungkin ya bisa potong gaji jika memang itu benar kesalahannya ya. Atau yang ketiga jika itu yang pertama dan kedua tidak berdampak positif ya kepada pihak yang melanggar tadi, ya pastinya putus hubungan kerja. Begitu juga ketika di jasa pengiriman barang, sama, tidak ada perbedaan kalau jika saya di situ kan, ini kan pertanyaan jika saya betul, ada di situ. Ya semua harus ditelisik dulu karena tidak bisa kalau cuma menurut saya. Tidak bisa cuma mengatakan sepengetahuan saya. Semua memang kalau dijawab sepengetahuan saya, menurut saya harus ada database, harus ada bukti valid untuk bisa mengambil keputusan. Oke. Untuk penyelesaian masalah itu harus seperti itu. Kalau dari beberapa case yang saya baca Mas Keker, ini ada beberapa yang pihak ekspedisi yang juga bekerja sama dengan pihak marketplace ini saling lempar tanggung jawab. Tidak heran memang jika akhirnya banyak yang mencoba mengikhlaskan karena seperti Mas Keker paparkan tadi, mau dibawa ke jalur hukum pun pasti akan ribet dan juga memakan waktu serta biaya tambahan. Sementara kebanyakan dari pihak korban juga mengalami kerugian akibat tindakan nakal ini. Tapi ada juga nih Mas, kasusnya pembeli ini membeli handphone di marketplace, tapi yang datang justru sabun batang. Mungkin Mas Keker sering dengar ya? Kalau sering dengar, tidak ya Kak. Mungkin baru ini saya mendengarnya. Diisi sabun batang ya? Iya. Namun berkat perjuangannya selama 4,5 bulan, akhirnya marketplace mengganti dana yang dia keluarkan untuk membeli handphone. Nah, yang bikin saya agak speechless ya tentang alasan dia beli handphone ini, ternyata di marketplace itu ada warna barang yang dia inginkan. Lalu harganya beda sekitar 1,5 juta rupiah dari official store-nya. Nah, ini kalau menurut Mas Keker tanggapannya seperti apa nih Mas? Cuman warna yang beda dan beda harga 1,5 juta membuat dia akhirnya menunggu 4,5 bulan itu Mas. Tapi mendapatkan itu ya kompensasi ya Kak ya? Dapat Mas. Cuma memang ya walaupun mendapatkan kompensasi, ada yang meninggalkan perasaan kesal, kecewa itu pasti ada. Pasti. Ya. Tetapi itu masih rezeki dari orang tersebut ya. Pembeli tadi ya. Kalau memilih bertransaksi di marketplace ya Kak ya, secara online itu memang selera setiap orang. Dan memang itu ya hak yang nggak bisa kita ganggu. Dengan konsekuensi juga. Seperti misalnya pun pihak pembeli tadi ya lebih memilih untuk
bertransaksi online barang yang dia inginkan tadi di marketplace dengan potongan harga kurang lebih berapa tadi? 1,5 juta. 1,5 juta. Nah, itu kan pasti sangat menggiurkan sekali. Pasti Mas Keken. Dengan potongan diskon seperti itu. Terus juga yang alasan selanjutnya adalah karena warna yang dia inginkan, warna unitnya itu hanya ada di marketplace ya. Iya. Di marketplace yang dia transaksi tadi ya. Iya. Di toko offline tidak ada ya. Konsekuensinya kan akhirnya seperti itu. Walaupun memang nggak semua ya. Tidak semua orang yang bertransaksi di marketplace dengan ada diskon seperti itu, hasilnya pun seperti ini tidak. Memang ada yang tidak bermasalah, ada yang bermasalah. Cuma memang yaitu tadi kita tidak bisa menebak kapan masalah itu akan datang kepada kita. Nah itu ya dalam tanda kutip seperti itu ya Kak ya. Jadi karena tidak bisa memprediksi, alangkah baiknya. Ini kan sudah banyak contoh-contohnya. Seperti tadi yang barusan Kak San sebutkan. Yang pertanyakan kepada saya bagaimana tanggapannya yang barusan ini kan. Itu kan sudah merupakan contoh. Nah harapannya semoga teman-teman pendengar Setia Bisa Podcast bisa mengambil dari banyaknya contoh yang sudah terinformasikan melalui media online maupun juga yang ada disampaikan di Bisa Podcast ini. Untuk supaya apa ke depannya? Agar lebih bijaksana lagi. Jika memang masih bisa dan mampu, cobalah untuk bertransaksi di toko offline. Ketimbang harus memaksakan dengan godaan diskon, dengan godaan bonus ini, bonus itu, segala macam di marketplace yang saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya apa? Apakah sudah siap untuk merasakan kekecewaan? Nah, jika belum siap merasakan kekecewaan, lebih baik bertransaksi secara offline saja. Misal begini, keuntungannya memang ada, perbedaannya ada, memang harga di offline biasanya jauh lebih mahal ya daripada yang pasti yang ada di online. Iya. Misal kita ingin membeli tas, kalau kita beli offline, kita bisa menyentuh. Oh bahannya itu seperti ini, warnanya kita tahu, oh kondisinya seperti ini, tidak ada lecet, misal tidak ada goresan di tas tersebut. Atau kita membeli sebuah jam tangan, kita bisa melihat, oh ukurannya segini, oh pas di tangan. Kalau kita cocok, kita langsung transaksi, kita bayar, barang kita bawa pulang kan? Iya betul. Tapi kalau kita berbelanja di marketplace online, yang kita imajinasikan apa? Barangnya ini bagus apa enggak? Karena kita kan disajikan dengan gambar dan deskripsi, serta ada sekarang kan video kayak beberapa potongan video tentang produk tersebut. Nah akhirnya kan kita berimajinasi, keren itu sepertinya kalau saya pakai. Dan ternyata ketika pesanan itu datang tidak sama seperti yang ada di deskripsi dan foto yang disajikan. Akhirnya apa? Korban foto dan deskripsi dan juga video dari produk tersebut. Di luar ekspektasi ya Mas? Di luar ekspektasi. Karena apa tadi? Godaan diskon, ya, godaan bonus. Tapi saya katakan ini tidak semuanya produk seperti itu. Iya. Memang ada, yaitu tadi kenakalan oknum-oknum tertentu yang membuat pembeli itu dirugikan. Atau penjual pun dirugikan. Oke ya. Dan jika permasalahan selanjutnya adalah tentang warna unit yang diinginkan, sebenarnya kan ya itu kembali lagi itu memang hak pribadi setiap orang ya. Kalau memang fungsinya sama hanya beda warna, tetapi resikonya minim misal di tengah sedang tidak baik-baik sajanya marketplace ini, ya lebih baik beli di offline saja. Kecuali memang marketplace sedang baik-baik saja, ya tidak masalah. Ya seperti itu Kak San. Jadi dengan hal seperti ini, ya tentunya ya tadi yang sudah kita bahas dari awal hingga akhir tadi Kak San, menurut saya ini menjelang akhir mungkin ya, akhir perbincangan kita ya. Iya, karena sudah cukup banyak juga nih saya diberi pertanyaan. Jadi pihak pembeli, pihak penjual itu kan kebanyakan yang merasa dirugikan. Nah, oknumnya yang dianggap adalah jasa pengiriman barang. Terus pendukungnya adalah para marketplace yang seolah-olah tutup mata atas kejadian yang menimpa si penjual dan pembeli dalam lingkup transaksi online di marketplace tersebut yang menggunakan jasa pengiriman barang tertentu apa yang disediakan oleh marketplace tersebut. Kan seperti itulah kurang lebih yang kita bahas. Cuma jangan lupakan satu hal, ketika penjual itu sudah benar melakukan kewajibannya sebagai penjual ya, dia mengirimkan barang yang benar, dan juga jasa pengiriman barang itu juga melakukan tugasnya dengan jujur, dia mengirimkan barang itu sampai ke tujuan, tetapi bisa saja ada indikasi jika pembeli pun bisa melakukan kecurangan. Nah kecurangan ini biasa disebut fraud ya Kak, fraudster itu adalah orang yang suka melakukan kecurangan. Kenapa bisa dia memiliki rasa cenderung melakukan kecurangan? Yang pertama sudah saya singgung tadi di awal sesi.
memahami sistem, memahami prosedur, Oh, oke. tahu celah-celahnya untuk menghindarkan dia dari sanksi yang akan dijatuhkan kepada dia jika ketahuan berbuat kesalahan. Oke Mas. Jadi misalnya tadi, kalau misal dari pihak pemberi yang curang, mengganti ini, mengganti itu, misal dia sudah bikin video unboxing, ya kan? Dia bikin video unboxing, mohon maaf, dia bikin video pengemasan paket. Nah, tapi jangan lupa video itu kan selesai sebelum sampai ke kurir. Nah, ketika di kurir itu diganti bagaimana pesanan tadi? Iya. Nah, akhirnya si kurir menyampaikan kepada si pembeli. Dan ternyata begitu dibuka isinya bukan seperti yang dia beli dari marketplace tersebut. Nah, otomatis kan yang si kurir ini yang dicurigai. Paham maksud saya? Begitu juga sebaiknya ketika si kurir ini juga untuk mencari rasa aman, dia misalnya juga tahu caranya. Ini cuma saya sedikit aja ya, bukan berarti yang saya katakan ini adalah trik yang mereka gunakan. Ini kan boleh kita menganalisa. Begitu juga si kurir ketika menerima paket dari si penjual, dia membuat video, set gitu. Nih, paket sudah diterima gitu ya, pada tanggal sekian kan ada nanti. Ketika masuk dalam gudang atau apa segala macam, kan bisa diganti. Ketika sampai ke pembeli, ya berubah. Akhirnya siapa? Si kurir bilang, "Loh, saya punya buktinya, saya menerima ini." Nah, aman kan? Aman. Ini cuma contoh aja, dari yang namanya menghindari sanksi tadi, memahami sistem. Dan yang terakhir, ketika si pembeli ini juga membuat video, gitu kan. Nah, dia bikin video begini, dia tahu ini barangnya udah benar dan dia ganti, dia tahu caranya untuk mengganti. Ya juga bisa terjadi bahwa kenakalan bukan hanya di oknum kurir saja. Makanya investigasi lebih lanjut penting. Ya itu tadi. Tapi di sini kan kita tidak menganggap si pemberi itu selalu salah, si kurir selalu salah, dan si penjual selalu salah. Tidak. Itu tergantung dari individu masing-masing. Dari kecenderungannya untuk melakukan kecurangan. Tadi, fraudster tadi ya. Iya. Dan saran saya ya untuk teman-teman pendengar setia Bisa Podcast, ada baiknya ketika kalian sebagai pembeli, sama seperti saya konsumen ya, seperti Kak San juga konsumen kan, ketika kita tahu barang kita sampainya kapan dari live tracking yang kita pantau ya di aplikasi masing-masing kan pasti ada. Ketika barangnya itu sudah diantar kurir pada saat itu, sebelum kalian terima, ada baiknya nyalakan ponsel kalian, rekam video dari awal. Dari kurir itu memberikan barang kepada kita, kemudian sampai kita masuk rumah jangan off. Oh, oke. Sampai ditaruh, ya mau ditaruh di meja bisa, di lantai bisa. Sampai kemudian dibuka kemasannya, unboxing. Nah, jadi ketika memang nanti ada kekurangan, entah kekurangan misalnya nih ada orang yang pernah beli handphone, ternyata casnya nggak ada, tapi handphonenya ada. Ada juga sama sebaliknya, beberapa berita online ya Kak, handphonenya nggak ada, casnya ada. Nah, jadi semisal nih mendapati hal tersebut, kan langsung bisa komplain. Pegangannya apa? Ya itu tadi. Yang menjadi dasarnya tadi apa? Ya video unboxing itu tadi. Ketika misalnya marketplace menolak, kemudian pihak jasa pengiriman barang juga menolak, itu bisa menjadi bukti utama. Jika mereka berdua tidak mau bertanggung jawab, ya itu nanti bisa masuk ke ranah hukum, lebih valid, ada buktinya. Tanpa edit ya Mas? Tanpa edit, tanpa stop. Jadi bukan barang sudah ada di meja baru nyalain handphone, kan banyakan kan teman-teman seperti itu. Yang saya pahami ya, barang udah datang diterima dulu dari kurir, ditaruh di meja, kemudian handphonenya merekam, dibuka kemasannya, ternyata isinya sudah lain. Nah, kalau supaya lebih valid lagi ya, ketika kurir datang, paket, seperti itu. Oh ya sebentar, gitu. Ambil handphone dulu di dalam. Saya yakin kan teman-teman pasti punya handphone Android, iPhone ya kan, yang bisa merekam video dengan kapasitas yang baik. Baik, betul. Jadi direkam, wajah kurirnya nggak kerekam nggak apa-apa, tapi yang penting posisi barang masih di kurir dan kalian belum terima hingga kalian pegang. Nah nanti kan di video itu kan bisa kita lihat keterangannya tanggal berapa, pukul berapa. Nah di kurir juga pastikan ketika menekan tombol selesai, juga di situ ada keterangan paket telah diterima pembeli pada jam sekian, pada hari sekian. Betul, nah, Mas. Kita juga punya waktu yang sama di handphone itu. Iya. Kalau selisih waktunya cukup jauh, itu pasti nanti pembeli yang dirugikan, dianggap pembeli yang mengarang suatu komplainan. Pernah memang ada kejadian berita tersebut ya, ternyata si pembeli itu kan sedang tidak di rumah. Jadi dititipkan kepada keluarganya. Ketika pembeli itu pulang dan mengunboxing, ternyata ya itu tadi,
barang yang dia beli tidak sesuai. Nah, maksud saya begini, untuk supaya menyetarakan. Misalnya jam 12 siang kurir itu telah mengirim barang. Nah, jam 12 siang itu kan kita sudah nge-record. Sudah sampai di record. Iya. Ketika dia tekan selesai, ya kan, di aplikasi jasa pengiriman itu otomatis masuk ke sistem jasa pengiriman jam 12:05 hari ini, ya kan, telah diterima oleh pembeli. Nah, sementara itu rekaman itu masih berjalan. Paham maksudnya ya? Paham. Ya, seperti itu, Kak. Itu saran saya sih untuk teman-teman pendengar Setia Bisa Podcast. Supaya lebih safety lagi ya Mas Keker ya. Betul. Oke. Bila di luar sana ada yang mengalami hal serupa, Kak San doakan semoga permasalahannya segera tuntas dan mendapatkan sanksi tegas bagi setiap pelakunya ya Mas Keker. Amin. Kita doakan yang terbaik ya, Kak. Iya Mas Keker. Lagi-lagi perbincangan hari ini memang menghasilkan sebuah pemikiran, yaitu bila memang kalian masih bisa dan mampu, alangkah baiknya memang sesekali bertransaksi di toko offline. Seperti Mas Keker katakan tadi ya, paling tidak meminimalisir resiko barang yang dibeli tadi. Jadi kita bisa menerima jelas barang, mengecek barang, selesai transaksi tersebut. Baik teman-teman pendengar setia Bisa Podcast, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast sesi kali ini. Semoga apa yang menjadi perbincangan Kak San dan juga Mas Keker bisa memberi manfaat bagi para teman-teman. Terima kasih Mas Keker sudah selalu setia hadir di Bisa Podcast. Sama-sama Kak San. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Semoga selalu siap sedia dan setia menjadi narasumber serta teman bincang saya di Diupayakan. Oke, untuk para teman-teman pendengar juga jangan lupa untuk jaga kesehatan dan juga tetap selalu berhati-hati dalam transaksi online maupun offline ya. Saya Kak San mewakili seluruh tim Bisa Podcast mohon undur diri dulu. Sampai ketemu di Bisa Podcast selanjutnya. Bye-bye.